Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis toksikan atau racun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadwa Auliasari dengan NIM 2001108. Baiklah, langsung saja. Apa itu toksikologi? Secara umum, toksikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang efek merugikan dari berbagai bahan kimia dan fisik pada semua sistem kehidupan. Dalam toksikologi, terdapat istilah toksisitas. Toksisitas merupakan kemampuan suatu bahan kimia untuk menyebabkan kerusakan. Toksin berasal dari bahasa Yunani kuno, yang berarti sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup. Toksin dapat berupa molekul kecil, peptida, atau protein yang mampu menciptakan penyakit melalui sentuhan atau serapan oleh jaringan-jaringan tubuh yang berinteraksi dengan makromolekul biologis. Istilah toksisitas merupakan istilah kualitatif. Terjadi atau tidak terjadinya kerusakan tergantung pada jumlah unsur kimia untuk terabsorpsi. Secara umum, toksikan berarti zat yang dapat menghasilkan efek negatif bagi semua atau sebagian dari tingkat organisasi biologis yang dapat merusak bentuk tubuh atau fungsi biologis. Jalur masuk bahan kimia ke dalam tubuh berbeda menurut situasi paparan. Banyak metode manusia kontak dengan racun, yaitu yang pertama, tertelan. Efek yang ditimbulkan bisa secara lokal pada saluran pencernaan dan bisa juga secara sistemik. Misalnya, kasus overdosis obat peptisida. Yang kedua, topikal atau melalui kulit. Efek yang dirasakan adalah iritasi lokal, namun bisa juga berakibat pada keracunan secara sistemik. Kasus ini biasanya terjadi di tempat industri. Yang ketiga, topikal atau melalui mata. Efek spesifiknya pada mata dan bisa menyebabkan iritasi lokal, misalnya asam dan basah, atropin. Yang keempat, inhalasi. Efek yang ditimbulkan adalah iritasi pada saluran pernapasan, bagian atas dan bawah. Dapat juga berefek pada absorpsi dan juga keracunan sistemik. Keracunan melalui inhalasi juga banyak terjadi di tempat-tempat industri. Contohnya, atropin, gas klorin, CO atau karbon monoksida. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu toksikan atau racun dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi dua, yaitu toksikan alami dan toksikan buatan. Pertama, toksikan alami. Bahan pangan nabati, yaitu kacang merah, yaitu phytohemaglutinin, singkong, yaitu glikosida, cyanogenik dan cyanida, tomat hijau, yaitu glikol alkaloid. Bahan pangan telur, yaitu salmonella dan zat adifin. Bahan pangan daging, yaitu benzopiren dan kalium nitrat. Hewan ular berbisa, yaitu esterase, protase, dan fosfolipase. Yang kedua, toksikan buatan. Pertama, keracunan dengan alkyl fosfat. Organ targetnya yaitu otot rangka dan SSP. Otot rangka yaitu tremor otot fibular, kejang tonik, klonik, dan kelumpuhan. Sedangkan SSP, perasaan takut, nyeri kepala, ataksia, keadaan kebingungan, koma, dan kejang umum. Yang kedua, keracunan karena ester asam karbaminat. Organ targetnya yaitu otot rangka dan SSP. Otot rangka yaitu tremor otot fibular, kejang tonik dan klonik, dan kelumpuhan. Sedangkan SSP, perasaan takut, nyeri kepala, ataksia, keadaan kebingungan, koma, dan kejang umum. Yang ketiga yaitu keracunan karena insektisida organoklor. Organ targetnya yaitu ginjal. Yang keempat, keracunan karena senyawa dipiridium. Organ targetnya yaitu paru-paru dan ginjal. Yang kelima, keracunan karena dioksin. Organ targetnya yaitu ginjal. Baiklah, saya akan melanjutkan presentator sebelumnya. Yang B, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, toksikan dapat dibedakan kembali menjadi beberapa jenis, antara lain
wujud pencemaran padat, cair, dan gas. Toksikan atau racun memiliki efek yang berbeda-beda. Yang pertama, toksikan wujud padat atau padatan halus yang sangat aerodinamis. Yang kedua, toksikan wujud gas dapat berdifusi sehingga akan menyebar lebih cepat daripada toksikan wujud cair dan padat. Selanjutnya, ukuran pencemaran bentuk, densitas, serta komposisi kimiawi dan fisika. Hal ini dapat memberi petunjuk mudah tidaknya suatu pencemaran memasuki tubuh host dan cepat tidaknya menimbulkan efek dan sampai seberapa sejauh efeknya. Selanjutnya, yang pertama, toksikan padat. Contohnya Hg. Yang biasa kita dengar di dalam kaum awam ini, Hg itu adalah merkuri. Logam berat Hg dapat terjadi melalui aktivitas gunung berapi, pelapukan batuan, dan sebagai akibat dari aktivitas manusia, seperti kegiatan pertambangan, pembakaran bahan bakar fosil, dan pabrik pengolahan kertas. Organ sasaran toksisitas ini adalah ginjal atau mukosa mulut dan saluran lambung usus. Yang kedua, toksikan cair. Contohnya, keracunan benzol, bahan dasar atau pelarut yang penghirup uap dan benzol oleh mereka yang tergantungan untuk pembangkitan euforia dan pengalaman pemabukan. Yang ketiga, ada toksikan gas. Contohnya, keracunan asam sianida atau HCN. Cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap uap HCN untuk desinfeksi ruangan dan pembasmian hama, garam alkalinnya yang larut dalam air seperti misalnya nitranium sianida atau NaCN atau kalium sianida atau KCN juga sangat toksik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri sebelumnya. Klasifikasi toksikan racun berikutnya adalah berdasarkan kerusakan organ. Jenis toksikan atau racun ini sering digunakan karena sifat kimia fisika racun yang berbeda dengan racun biologis atau kuman patogen. Berikut klasifikasinya. Yang pertama ada hepatotoksik. Racun jenis ini menyebabkan kerusakan pada organ. Nah, organ yang diserangnya yaitu adalah hati. Yang kedua ada neurotoksik. Organ yang diserangnya berupa neuron atau saraf. Yang ketiga ada pneumotoksik. Organ yang diserangnya berupa paru-paru. Yang keempat ada nefrotoksik. Nah, organ yang diserangnya yaitu adalah nefron atau ginjal. Yang kelima itu ada hermatotoksik. Nah, organ yang diserangnya itu berupa darah atau sistem pembentukan sel darah. Selanjutnya itu ada racun biotis. Racun biotis merupakan racun yang terdapat pada biota, atau racun ini dapat berupa racun asli dan racun sekunder. Racun asli dapat diartikan yakni biota itu sendiri yang menjadi racun, sedangkan racun sekunder merupakan biota yang beracun akibat kontaminasi dari media tempat biota itu hidup. Selanjutnya ada jenis-jenis racun biotis. Yang pertama ada mikroba. Racun mikroba dibuat oleh mikroba itu sendiri yang berupa metabolisme atau metabolit. Contohnya ada Vibrio cholera. Nah, bakteri Vibrio cholera ini masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui makanan atau minuman, kemudian masuk ke dalam usus halus. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh pemateri sebelum saya. Baik, langsung saja bagian B, yaitu Clostridium botulinum. Merupakan suatu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit botulisme yang sangat mematikan karena keracunan makanan. Jika ada manusia yang mengalami keracunan akibat Clostridium botulinum ini, dapat meninggal dalam 3-7 hari jika tidak cepat dilakukan tindakan medis.
Selanjutnya yaitu C. Clostridium tetani, merupakan penyebab dari penyakit tetanus. Bakteri ini hidup di tanah terbuka dan berkomensialisme pada usus kuda. Clostridium tetani ini memiliki 3 karakteristik yang perlu diketahui. Yang pertama, gram positif, anaerob obligat, spora yang berbentuk seperti drumstick. Yang kedua, sangat resisten terhadap panas serta antiseptik. Yang ketiga, resisten terhadap fenol dan bahan kimia lainnya. Selanjutnya itu bagian D, Pseudomonas coccofenans. Racun ini berasal dari ampas kelapa yang terkontaminasi oleh bakteri Pseudomonas coccofenans. Adapun gejala dari keracunan bakteri ini yaitu berupa hiperglikemia yang kemudian diikuti dengan hipoglikemia hebat, sehingga dapat menyebabkan kematian pada penderita yang mengalami keracunan bakteri ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Yang selanjutnya itu poin E, Corynebacterium diphtheria. Seperti pada gambar yang terlihat, Corynebacterium diphtheriae adalah bakteri penyebab penyakit diphtheria yang akan menyerang saluran pernapasan dan kulit. Selanjutnya yang kedua, tanaman. Di dunia ini terdapat banyak tanaman-tanaman yang beracun. Untuk mengetahui bahwa tanaman tersebut beracun, tanda-tanda tanaman yang beracun yaitu sebagai berikut. Yang pertama, racun bisa ditemui pada buah, daun, biji, dan akar. Yang kedua, memiliki rasa pahit, bergetah seperti susu. Yang ketiga, jamur liar. Yang keempat, tanaman dengan kuncup berlaminasi. Yang kelima, tanaman liar atau tanaman yang tidak dikenal sebaiknya tidak untuk dikonsumsi. Selanjutnya yang A, curare. Racun curare berasal dari tanaman Condodendron tomentosum dan Strychnos toxifera. Racun ini banyak digunakan di negara India pada panah untuk memburu hewan. Baiklah, selanjutnya yaitu Vicia faba. Vicia faba dikenal juga sebagai bird bean, gorse bean, atau fava bean, yaitu sindrom hemolitik pada orang yang peka setelah mengkonsumsi biji faba, baik yang baru dipetik dalam keadaan mentah atau sudah dimasak. Kemudian, jenis racun biotis yang ketiga yaitu pada hewan. Pada beberapa hewan juga terdapat racun. Berikut beberapa hewan yang memiliki racun yaitu yang pertama, hewan invertebrata seperti Dinoflagellata, Anemones, starfish, sea urchins, dan molluska. Yang kedua yaitu hewan vertebrata. Yang pertama yaitu ikan hiu. Contohnya katoksin A dan B. Yang kedua yaitu bisa ular, di mana bisa ular ada yang menyebabkan hemolisis dan ada juga yang menyebabkan neurotoksisitas. Dan yang ketiga yaitu arthropoda beracun. Gigitan dari insekta mengandung racun yang akan menyebabkan suatu efek samping seperti alergi. Salah satu contoh insekta yang sering menyengat adalah lebah madu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu materi selanjutnya adalah mengenai racun abiotis. Setelah racun biotis atau biotoksin, terdapat pula yang namanya racun abiotis. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, racun biotis merupakan racun yang berasal dari biota. Nah, sedangkan racun abiotis ini merupakan zat yang tidak hidup. Racun ini dapat berubah menjadi berbagai senyawa. Selanjutnya, adapun jenis-jenis dari racun abiotis ini terbagi menjadi dua, yaitu racun logam dan racun non-logam. Nah, yang pertama ini adalah racun logam. Logam merupakan elemen yang di dalam larutan air akan melepaskan satu atau lebih elektron menjadi kation. Nah, logam ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada logam berat dan logam ringan, yang kedua logam esensial dan logam non-esensial, dan yang ketiga ada trace mineral dan non-trace mineral. Dan adapun jenis racun abiotis yang kedua yaitu racun non-logam, itu adalah contohnya seperti polisiklik hidrokarbon, dioksin terklorinasi, hexaklorobenzen, bifenyl terklorinasi, dan olefin terklorinasi. Baiklah, selanjutnya adapun efek dari racun abiotis. Nah, bisa dilihat pada slide. Ini adalah contoh-contoh dari racun abiotis beserta penyebabnya. Nah, yang pertama ada fibrosis. Fibrosis ini merupakan
gangguan pernafasan akibat terbentuknya jaringan parut di paru-paru. Jadi jaringan parut ini akan menumpuk sehingga paru-paru akan menjadi kaku dan penderita akan mengalami gangguan pernafasan. Adapun penyebab dari fibrosis ini dari racun logamnya yaitu ada barium, kobalt, besi, mangan, seng, dan yang dari non logamnya ada silikon dioksida dan asbestos. Dan yang kedua ada efeknya yaitu granuloma. Granuloma ini merupakan kelainan pada jaringan tubuh akibat adanya peradangan. Nah, biasanya muncul sebagai reaksi terhadap infeksi, peradangan, maupun terkena paparan benda asing. Yaitu penyebabnya dari racun logam, itu ada berilium, dan racun non-logam seperti fungi dan parasit. Yang ketiga, contoh efek dari racun abiotis, yaitu ada demam. Itu penyebabnya dari racun logamnya, yaitu seperti kobalt, mangan, timbal, seng, dan yang dari non-logamnya seperti mikroba patogen. Yang keempat, selanjutnya yaitu ada efeknya asfiksia. Nah, asfiksia ini merupakan kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang, sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran bahkan mengancam nyawa. Nah, asfiksia ini disebabkan oleh racun non-logam seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, belerang dioksida, amonia, dan metana. Dan masih banyak efek-efek lainnya seperti kanker, alergi, dan yang lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 dengan materi jenis-jenis toksin atau racun. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.